Bab 643 tiga planet meledak. Dan lubang hitam, itu benda angkasa paling mengerikan di semesta. Bisa menelan semua materi, cahaya sekalipun tidak bisa lepas dari tarikan gravitasinya. Jadi, area bintang ini jadi area bintang buangan. Walau tadinya ada makhluk hidup, tapi mereka meninggalkan area bintang itu. Makhluk yang lebih lemah ditinggal, dan kebanyakan mati karena ledakan bintang. Bisa dibilang, area bintang ini lebih sepi dari area bintang liar. Walau area bintang liar itu dingin, tapi masih ada tanda kehidupan. Dan area bintang itu sangatlah sepi. Namun sekarang, area bintang yang sunyi ini jadi ramai. Sebab, para preman kosmik garangan yang terkenal kejam mengumpulkan pasukan mereka di tempat itu untuk menghancurkan planet yang cukup besar seperti Athenos. Butuh energi yang cukup besar. Bahkan Hedaran yang master pejuang kosmik tak bisa melakukannya sendiri. Tapi, dengan prajuritnya untuk menyerang Athenos bersamaan, pasti bisa menghancurkan Athenos. Namun tetap, para anggota preman kosmik garangan tidak diam di satu tempat. Mereka tersebar di berbagai tempat di gugusan galaksi. Masih ada waktu untuk menyatukan mereka. Mereka tidak langsung ke Athenos. Sebab, kalau ada banyak master super yang turun ke Athenos, pasti jelas ketahuan. Devan dan Eliana yang sudah tingkat kosmik, pasti bisa kabur. Jadi mereka harus kumpulkan orang-orang, lalu gunakan formasi teleportasi di waktu yang sama untuk ke Athenos. 78.000 orang menyerang Athenos di waktu yang sama. Jadi, Athenos akan langsung hancur. Semua orang di Athenos tak akan bisa melawan. Tentu, waktu Athenos meledak, mereka akan pakai formasi teleportasi untuk pergi. Tugas untuk menghancurkan bintang ini termasuk cukup besar untuk gugusan galaksi. Jadi preman kosmik garangan memperhatikannya cukup serius. Tapi, bagi preman kosmik garangan yang dipimpin master pejuang kosmik, ini bukanlah tugas yang sulit. Paling tidak, di Athenos, tak ada ancaman berarti bagi mereka. Misi ini sudah hampir bisa dipastikan akan berhasil. Ruang tergerak. Dua sosok muncul di sebuah planet 1/10 ukuran Antares. Junior, kita mulai dengan yang mudah dulu. Planet ini ukurannya 1/10 Antares. Kamu bisa keluarkan seluruh kekuatanmu, ucap Eliana. Kak, kamu yakin di planet tidak ada kehidupan? Ucap Devan sedikit cemas. Walau planet ini termasuk di tempat terpencil, tapi bisa jadi ada makhluk hidupnya. Seperti planet liar yang dia datangi sebelum ini. Masih ada kehidupan di sana. Tenanglah, Junior, daerah ini masih dimasuk wilayahku, tak ada makhluk hidup yang bisa hidup di sini. Kalaupun dulu ada kehidupan, tempat ini sudah kena dampak ledakan bintang lama sekali, jadi jelas semuanya sudah tak ada, ucap Eliana. Setelah mendengarkan perkataan Eliana, Devan menganggukkan kepalanya lebih santai. Dia dan Eliana terbang ke tempat yang jaraknya puluhan ribu meter dari planet itu. Devan sebenarnya tidak bisa terbang, tapi itu karena dia tidak menggunakan kekuatan aturan. Setelah memakai kekuatan aturan kosmik, dia bisa terbang dengan santai. Dia mengeluarkan bola cahaya yang bisa mendeteksi energi dari tas harta karunnya dan memegangnya di tangannya. Lalu, muncul bola cahaya lain di telapak tangannya. Bintang berderai. Devan mengarahkan bola cahaya itu ke planet bawah kakinya. Bola cahaya itu seketika masuk ke dalam planet. Awalnya, tak terjadi apapun. Tapi setelah beberapa detik, planet besar di hadapannya langsung retak besar. Retakan itu melintasi seluruh planet. Boom! Seketika, planet itu pun hancur berkeping-keping.
Di bola lampu pun terlihat sesuatu. Murid kosmik, tingkat 3. Astaga, memusnahkan planet dengan 1/10 ukuran Antares. Cuma perlu kekuatan murid kosmik level 3, Eliana merinding. Dia tahu Devan itu paling tidak master pejuang kosmik. Master murid kosmik tingkat 3 bisa menghancurkan planet yang ukurannya 1/10 Antares. Jadi dengan kekuatan Devan, bukankah sangat mungkin menghancurkan Antares? Planet itu pun musnah. Keduanya mengambang di semesta yang gelap. Tapi, Eliana dengan cepat mengeluarkan segel formasi. Mereka berteleportasi ke planet terpencil lain. Planet itu ukurannya setengah dari Antares. Apa itu tadi? Kenapa aku merasa ada planet yang meledak? Hederan, yang sedang mengumpulkan pasukan di area bintang buangan, mendadak mengerutkan dahinya. Dia mengambil alat komunikasi grup dan marah, "Sialan, apa kalian ada yang meledakkan asteroid? Walau ini area bintang yang sepi, kalau sampai ketahuan Imperium Andaras, kita bisa gawat." Preman kosmik garangan punya banyak master kosmik. Tapi mereka semua cuma master murid kosmik. Master murid kosmik bisa menghancurkan planet-planet kecil. Baik, ketua. Para preman pun bingung. Target mereka itu Athenos. Kalau mereka tidak melakukan apapun, siapa yang meledakkannya? Tak ada gunanya. Junior, coba planet ini. Eliana menatap Devan penuh harap. Mereka berdua terbang lagi. Devan memakai bintang berderai. Boom. Sebuah planet berukuran setengah Antares kembali hancur. Murid kosmik, tingkat 8. Terlihat tulisan tersebut. Masih murid kosmik. Eliana sedikit mengernyit. Dia sudah tahu kalau Devan itu tingkat pejuang kosmik. 2 bintang hancur dan mereka belum tahu betul dia itu tingkat apa. Kelihatannya, harus cari planet yang lebih besar lagi. Mereka pun ke planet ketiga. Planet ini seukuran Antares. Sialan, siapa lagi itu? Hederan sedang memegang pinggang seorang wanita cantik, sambil berindak tak senonoh. Tiba-tiba dia kembali merasa gerakan besar. Terlebih, hancurnya sebuah planet bisa membuat getaran. Sebagai pejuang kosmik, dia bisa merasakannya. Bukankah aku sudah bilang jangan buat keributan? Hederan teriak lewat komunikator. Lapor, dari kami tak ada yang bergerak. Tak ada yang bergerak, terus kenapa aku merasa ada planet baru saja hancur? Hederan kebingungan. Ketua, mungkin kamu salah. Mungkin. Sudahlah. Dia terus melanjutkan kegiatannya. Saat itulah, boom. Sebuah planet seukuran Antares, langsung hancur. Pejuang kosmik, tingkat 1. Terlihat tulisan itu. Akhirnya sampai tingkat pejuang kosmik. Tak disarnak, master pejuang kosmik bisa menghancurkan planet seukuran Antares dengan satu serangan. Junior kuat sekali. Eliana bisa merasakan kalau Devan tidak memakai banyak tenaga. Kelihatannya, mereka butuh planet yang lebih besar. Lalu, segel formasi pun diaktifkan. Hederan merasakannya lagi. Sial, aku tidak mungkin salah. Sebab, sekarang dia tidak cuma merasakan gejolak energi dari planet yang meledak. Dia pun menyaksikannya. Planet yang baru saja Devan hancurkan, ada di hadapannya. Walau dia tidak bisa melihat Devan, tapi waktu planet itu meledak, itu memancarkan cahaya yang sangat terang, meski tak seterang ledakan bintang. Tapi terlihat sangat jelas. Sungguh ada yang menghancurkan sebuah planet. Tidak, tapi 3 planet. Bersambung. Bab 644 tertunda. Tapi karena jaraknya yang sangat jauh, dia tidak tahu planet mana yang dihancurkan. Cepat keluarkan peta bintang, aku mau lihat.
Hedaran langsung meminta anak buahnya untuk mengeluarkan peta bintang. Dia mau tahu planet mana yang hancur. Kalau itu planet yang kecil, tak perlu khawatir. Mungkin ada yang baru jadi master kosmik dan mau menguji kekuatannya. Tapi kalau itu planet yang besar, harus waspada. Tentu, para preman kosmik garangan juga tidak terlalu cemas. Bagaimanapun juga, kalau mereka bersatu sudah cukup untuk menghancurkan Athenos. Asal lawan tidak lebih kuat dan juga bisa menghancurkan Athenos, tak perlu cemas. Ketua, kami tidak tahu pasti, tepai planet yang berusan musnah, cuma berukuran 1/100 dari bintang Athenos. Apa kamu yakin? Hedaran tanya dengan pasti. Iya, sebab di daerah itu tidak ada planet yang lebih besar dari 1/100 ukuran Athenos. Hedaran menganggukkan kepalanya. Menanyakan, baiklah, semua orang-orang kita sudah terkumpul. Dalam 10 menit, diperkirakan semua akan berkumpul dan siap menghancurkan planet Athenos. Baguslah, 20 menit lebih cepat dari yang dijadwalkan, cepat selesaikan semuanya, aku merasa tidak enak. Hedaran menaktakan sambil sipitkan matanya. Master kosmik bisa merasakan bahaya yang mendekat. Hedaran itu master pejuang kosmik tingkat 1, wajar kalau perasaannya lebih kuat dari master murid kosmik. Dia merasa agak berbahaya. Tapi dari pemeriksaannya, Imperium Athenos bisa mengancam master pejuang kosmik. Terlebih, dia tak sendirian. Dia dengan preman garangan, yang jumlahnya lebih dari 70.000 orang. Master pejuang kosmik tingkat 5 sekalipun, tak akan bisa mengalahkannya. Jangankan Imperium Athenos. Di seluruh galaksi, kemungkinan besar tidak ada master pejuang kosmik tingkat 5. Hedaran pun merasa lega. Lalu, dia memberitahu Atarion mengenai hal itu. Wanita, semuanya berjalan 20 menit lebih awal dari yang dijadwalan. Athenis akan musnah dalam 10 menit. Ucap Atarion pada Cerina. Cerina terus menatap layar selama 30 menit sebelumnya. 30 menit itu terasa sangat lama. Saat ini, serangan akan lebih cepat 20 menit. Dia pun akhirnya kelihatan senang. Sekarang, semua berjalan seperti biasa di Athenos. Sungguh tak disangka sebuah bencana besar akan terjadi. Kalau tempat seperti Imperium Athenos, seketika bintangannya meledak, hampir tak akan ada yang selamat. Puluhan miliar makhluk akan hancur bersama dengan planet itu. Tapi dari skala kosmik, makhluk hidup di semesta itu ada miliaran bahkan triliunan. Puluhan miliar makhluk hilang itu bukan apa-apa. Memang siapa yang bakal peduli dengan hancurnya satu planet? Bahkan Imperium Andaras tak akan mau kirim orang untuk menyelidikinya. Tinggal 1 menit. Dalam 1 menit, 70.000 preman garangan akan secara bersamaan muncul di planet Athenos dan menyernak. Memusnahkan planet itu. Bagus, kuburkan dia dengan anakku. Cerina sangat senang sampai mau bergetar. Atarion pun ikut semangat. Terlebih, sudah lama planet sebesar itu tidak hancur. Memang, Athenos itu tak terlalu besar. Di semesta yang luas, ada banyak planet yang jauh lebih besar dari Athenos. Tapi, di galaksi ini, Athenos benar-benar besar. 10 detik, 9 detik, 3 detik, 1 detik. Cerina jadi tegang, matanya terbelalak. Tak ada apa-apa. Ada apa? Sebentar, mungkin karena sinyal. Apalagi kita tidak di Bimasena, wajar seperti ini. Jelas Atarion. Siarannya sering terhambat seperti ini dari dulu. Di galaks seperti Bimasena, yang tidak punya master kosmiknya, tak banyak satelitnya. Jadi sinyal dari satelit bisa terhambat. Tapi kalau satelit itu jauh dari Athenos, meski Athenos meledak, cahayanya perlu waktu lama untuk sampai di satelitnya.
Barulah diterima satelit Atarion. Tapi biasanya tak terlalu lama. Terlebih, satelit yang dipakai biasanya gabungan dari banyak pemancar dan penerima sinyal jarak jauh. Cukup murah untuk membuatnya. Pasti ada miliaran satelit di semesta. Terutama di planet yang ada makhluk hidupnya, pasti ada satelitnya. Dan Athenos itu planet yang besar di Bimasena, pasti ada satelit tidak jauh darinya. Pasti ada di bintang pusat. Kalau menurut perkataan Antares, ada di atas matahari. Butuh beberapa menit untuk cahayanya sampai Antares. Athenos lebih jauh dari bintang pusatnya. Karena itu, waktu yang dibutuhkan lebih dari 10 menit. Tapi tak akan memakan waktu sampai 20 menit. Sehabis dengar penjelasan Atarion, Cerina menganggukkan kepalanya. Tak disangka dia perlu waktu 10 menit. Tapi, waktu dia memikirkan kalau Athenos sudah meledak, tapi cahayanya belum sampai, dia merasa semangat. Mereka berdua terus menunggu selama 10 menit. Namun tak terjadi apapun. Atarion mengerutkan dahinya. Seharusnya, satelit sudah menerima ledakan Athenos. Tepai di layar, planet itu masih utuh. Sebentar. Setelah 10 menit berlalu, Cerina pun kehabisan kesabaran. Atarion pun kebingungan. Dia langsung memakai alat komunikasinya untuk menghubungi ketua preman itu. Tapi tak ada jawaban. Sialan, apa mereka menipuku untuk kepeng kosmik? Atarion agak marah. Terlebih, reputasi mereka cukup bagus. Tidak mungkin mereka mengambil kepeng kosmiknya dan tidak melakukan tugasnya. Cerina lemas. Apa gagal juga? Atarion terus menghubungi mereka. Setelah mencoba puluhan kali, akhirnya berhasil. Sial kamu gerangan, berani kamu ambil kepeng kosmikku. Atarion berteriak. Atarion, sialan kamu buat aku menghadapi siapa ini? Semua pasukanku yang totalnya 70.000 orang, tinggal 10.000 orang sekarang. Suara Hederan terdengar marah. Apa? Atarion kaget. Ada apa? Hederan muntah darah, kemudian marah. Atarion sialan, kamu bohong. Kalau aku bukan master pejuang kosmik tingkat 1, aku pasti tak lagi hidup. Sialan. Bersambung.